dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Berkati setiap jemaat yang siap mendengarkan firman Allah dan juga maupun yang ikut live Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan juga jauhkan hamba dari sana boleh menikmati firman dengan baik. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami sambut firman Allah yang menguatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Katakan amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu saya. Shalom. Siap mendengar firman Tuhan? Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus ada di tengah-tengahmu hari ini, memberi kekuatan lewat firman-Nya. Amin. Juga Bapak Ibu Saudara, ada gangguan kondisi kita. Ya, mari kita bersama-sama kita perhatikan firman Tuhan. Amin. Kita perhatikan firman Tuhan. Ya, karena orang yang memperhatikan firman Tuhan adalah orang yang bahagia. Katakan amin. Orang yang bahagia. Sebelum kita membahas firman Tuhan, saya bersyukur berterima kasih juga kepada Tuhan Yesus. Masih ada waktu, masih ada kesempatan diberikan pada saya untuk sampaikan firman Tuhan, dan juga hambanya Bapak Gembala, Ibu Gembala, terima kasih juga memberikan waktu kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Allah. Ya, mari Bapak Ibu Saudaraku, kita satu di dalam roh untuk kita mendengar firman Tuhan. Maupun yang ikut live juga kita bersama-sama, walaupun ikut live tapi kita satu di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ya, tema firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudaraku, tema firman Tuhan hari ini, Bapa tidak mau kita hilang. Ya, Bapa di surga tidak mau kita hilang. Kita sama-sama ucapkan, bisa Bapak Ibu Saudara? Ya, Bapa di surga tidak mau aku hilang. Bilang aja ya, 1, 2, 3. Bapa di surga tidak mau aku hilang. Ketika percaya beriman kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, tetaplah di dalam Tuhan Yesus. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Sebelum Bapak Ibu Saudaraku saya membahas tema ini, terlebih dahulu ada beberapa ayat pendahuluan tentang bagaimana cara orang itu menangkap firman Tuhan. Ya, menangkap firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku sangatlah penting bagi kita. Ya, harus kita perhatikan firman Tuhan. Bagaimana kita mengerti kebenaran firman Tuhan kalau kita tidak memperhatikan firman Tuhan? Harus kita memperhatikan firman Tuhan. Ketika firman itu diperhatikan, maka kita akan mengerti. Ketika kita mengerti Bapak Ibu Saudaraku, maka kita bahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Nah, cara Bapak Ibu Saudara untuk kita menangkap firman Tuhan. Nah, ketika kita tidak menangkap firman Tuhan, atau ketika kita menolak firman Tuhan, maka apa yang terjadi dalam diri kita? Ketika orang menolak firman Tuhan atau menolak kebenaran, maka dia Maka dia menolak kebenaran itu, menghina kebenaran itu. Bahkan yang menyampaikan firman Tuhan dia akan dihina. Bahkan firman Tuhan akan dihina kalau orang menolak kebenaran. Tapi di sini saya percaya adalah orang yang menerima kebenaran. Ada dua hal ketika orang hadir dalam ibadah: menolak firman Tuhan atau menerima firman Tuhan. Tapi kita percaya di sini adalah orang-orang yang menerima firman Tuhan, karena firman itu adalah firman yang menghidupkan kita. Amin. Firman yang menghidupkan kita jangan ditolak. Ketika firman ditolak Bapak Ibu Saudaraku, ya, itu pun juga Yesus yang kita tolak. Amin. Ya, kita sama-sama membaca 2 Tawarik pasal 36. 2 Tawarik pasal 36.
ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Puji Tuhan ya, saya. Kita sama-sama Bapak Ibu Saudara kita melihat di layar sana. Ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Siapakah utusan? Pendeta-pendeta kalau zaman sekarang. Zaman dulu nabi-nabi. Amin. Ya, utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Amin. Hari ini Tuhan Yesus sayang semua yang ada di sini. Ya, kalau Tuhan Yesus tidak sayang, tidak mungkin dia datang ke dalam dunia. Bukti cinta kasih Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Ayatnya yang ke-16. Nah, lihat Bapak Ibu Saudara, ketika kita menolak firman Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan dihina dan firman Tuhan akan dihina. Lihat, tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu. Orang menyampaikan firman diolok, ya, terus menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Lihat Bapak Ibu Saudara, ketika firman ditolak ada akibatnya. Ya. Firman adalah Tuhan sendiri. Amin. Kalau kita melihat Yohanes 1 ayat 1, ya. Jadi firman itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan adalah firman yang menghidupkan kita. Amin. Nah, apa akibatnya ketika kita menolak firman Tuhan? Amsal 13 ayatnya yang ke-13 berkata, Amsal 13 ayatnya yang ke-13, siapa yang mendengarkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menjadi malapetaka. Ya, terima kasih Pak Saudara. Firman Tuhan di sini dia katakan siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Dua-duanya ada akibatnya. Terima firman Tuhan ada akibatnya, diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika menolak firman Tuhan mendapat murka dari Tuhan. Amin. Jadi firman, jangan coba-coba menghina firman Tuhan. Lihat Paulus ketika menghina orang-orang kudus, orang-orangnya Tuhan, apa yang terjadi dalam hidupnya? Ketemu Tuhan bisa diubahkan. Amin. Ya. Bisa Tuhan memurkai, bisa Tuhan memberkati, bisa Tuhan. Semuanya Tuhan ambil. Amin. Ya. Tapi jangan coba-coba engkau menghina hamba Tuhan. Tidak boleh. Amin. Ketika engkau menjadi orang percaya sama Yesus, jangan coba-coba menghina hamba Tuhan. Amin. Ya. Melainkan kita mendoakan hamba-hamba Tuhan supaya dipakai oleh Tuhan menenangkan banyak jiwa. Jangan kita mau berdebat apa. Amin. Nah, ada beberapa orang Bapak Ibu Saudara ketika hadir mendengar firman Tuhan. Bisa dia menangkap firman Tuhan itu secara daging dan bisa menangkap firman Tuhan itu secara roh. Tapi yang diminta Tuhan itu menangkap firman itu secara roh. Atau dia menangkap firman itu secara jasmani. Misalnya contoh, Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan aku mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Mungkin orang itu menangkap secara jasmani ketika dipanggil, hei kakak, nggak tole-tole, nggak menoleh-noleh ke belakang maksudnya ketika dipanggil, hei kakak, nggak tole-tole. Tapi ketika yang memang itu mendekati yang dipanggil, lalu yang memang itu ngomong gini, oh kok nggak tole-tole dari tadi?
Ya, ketika kita pagi langsung ngomong begini yang pagi itu. Firman Tuhan berkata, jangan menoleh ke belakang, tapi arahkanlah diri ke depan. Makanya saya nggak menoleh ke belakang. Itu menangkap secara jasmani. Paulus berkata di sana bahwa dia meninggalkan semua hidupnya yang lama dan dia mengarahkan diri ke depan karena Kristus di depan. Amin. Ya, memang ada begitu banyak orang menangkap firman itu secara jasmani, ya, dan memang begitu banyak orang menangkap dengan roh. Amin. Nikodemus itu datang kepada Tuhan Yesus malam-malam. Ya, Tuhan Yesus ngomong gini, kamu harus lahir baru. Bagaimana orang itu masuk lagi ke rahim ibunya? Ya, baru dilahirkan lagi. Dia menangkap itu secara jasmani atau secara daging. Yesus berkata dengan secara roh. Amin. Ya, tapi saya percaya di sini kita bukan lebih hebat siapapun yang di sini. Termasuk juga saya selain Tuhan. Amin. Selain Tuhan, kita sama-sama di sini. Ya, dibentuk oleh firman Tuhan ini. Kadang-kadang kita tidak menerima firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita tidak terima sebenarnya itu yang memberkati kita. Amin. Seringkali kita menghina bahwa Tuhan, menghina firman Tuhan. Tapi di sini tidak ada. Amin. Ya, di sini tidak ada. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk pada ayat firman Tuhan pembahasannya, kita satu ayat lagi. Pendahulunya 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-11. Coba kita cari. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-11. Kita melihat di situ apa yang dikejar di situ. Satu Timotius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan Bapak Ibu Saudara berbunyi demikian. Kita sama-sama lihat di sana. Tetapi engkau hai manusia Allah. Siapa manusia Allah? Orang-orang kudus, orang yang sudah percaya kepada Yesus, orang yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, manusia Allah. Terus jauhlah semuanya itu. Apa semuanya itu yang kita jauhi? Segala kejahatan. Amin. Terus kejarlah keadilan. Harus kita adil sama Tuhan. Amin. Harus kita adil sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah kasih 6 hari, kita dikasih kalau kita dikasih 6 hari untuk bekerja, 1 hari untuk Tuhan, mari kita adil. Amin. Ikuti keadilan Tuhan. Terus kejarlah ibadah. Ada beberapa orang Bapak Ibu Saudaraku, di dalam pengertiannya ibadah itu adalah suatu kebutuhan. Salah, masih salah. Amin. Dia memikir itu ibadah itu adalah sebuah kebutuhan. Itu salah. Ibadah adalah keharusan. Amin. Ibadah adalah kepentingan, bukan sebuah kebutuhan. Nah, yang namanya sebuah kebutuhan itu pas butuh datang, pas gak butuh gak datang lagi, pas sakit baru datang. Yang namanya kebutuhan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, tidak salah juga ketika kita rajin beribadah, rajin berdoa. Ibadah adalah sebuah kebutuhan. Tapi jangan kita alpa-alpa untuk kita datang kepada Tuhan. Amin. Karena kita sudah memperoleh kehidupan itu di dalam Tuhan Yesus. Yesus berkata, sudah selesai, dosamu sudah selesai di kayu salib, dihapuskan. Amin. Terus kesetiaan, mari kita setia beribadah kepada Tuhan. Terus kasih. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ya. Tadi malam ada pujian pemuda. Kau sahabatku, kau saudaraku. Ini lagu yang mempersatukan kita. Tetapi jangan sampai kita memisahkan diri kita. Jadi kebalikannya lagu itu, kaulah musuhku, kaulah musuhku. Ya, jangan sampai Bapak Ibu Saudara. Mari kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Amin. Ya. Terus kesabaran, harus kita sabar Bapak Ibu Saudara. Memang ada kalanya orang tidak sabar. Ya. Terus dan
lembut. Amin. Semuanya ini sikap karakter orang. Ya, jadi siapapun dia sudah mengalami di sana. Tapi bagaimana Yesus meminta kita supaya kita berubah hidup kita. Amin. Ya, sekarang masuk pada firman Tuhan. Sebentar lagi sudah jam Bapak Ibu Saudara. Kita langsung saja. Undangan Tuhan Yesus, ayat ini saya tidak bosan-bosan saya sampaikan untuk pribadi saya. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Firman Tuhan berbunyi demikian, marilah kepadaku semua yang memiliki lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau kita melihat ayat ini ada dua hal yang paling penting. Tuhan melakukan bagiannya, kita juga melakukan bagian kita. Jangan merampas bagiannya Tuhan, atau Tuhan juga tidak merampas bagian kita. Makanya ada firman Tuhan katakan Tuhan adil. Kalau kita Bapak Ibu Saudara ya, misalnya kalau kita makan satu piring ini, kita sudah bagi dua ini nasi, masih tidak lagi yang ke sebelah yang punya teman. Seperti ini namanya tidak adil. Ya, kamu ini hanya anak kecil aja. Mungkin dia merasa dewasa ya, seperti itu. Tapi Tuhan kalau sudah bagi berkatnya, Tuhan adil. Amin. Ya. Di situ apa yang menjadi bagiannya Tuhan, apa yang menjadi bagiannya kita. Di sini undangan Tuhan bagi setiap orang. Apa bagian kita sebenarnya ayat ini? Ayat ini Bapak Ibu Saudara, bagian kita hanya datang kepada Tuhan. Tidak perlu lagi pikir, apakah Yesus itu menyembuhkan saya, apakah Yesus itu memberkati saya. Stop, kita memikirkan hal itu. Soal itu hanya nomor dua. Lakukan dulu, hadir dulu dalam ibadah, datang dulu kepada Tuhan. Amin. Gampang Bapak Ibu Saudara yang mengenai kesembuhan ya, ketika Yesus lakukan. Lakukan dulu bagian kita. Amin. Marilah kepadaku semua yang memiliki Yesus. Bagian kita datang kepada Tuhan. Nah, lihat apa yang menjadi bagian Tuhan. Ya. Bagian Tuhan dia katakan di situ, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tidak ada pendeta yang bisa menyembuhkan orang. Saya mau katakan di tempat ini, kalau tidak dipakai oleh Tuhan, hanya Yesus yang bisa turun tangan yang bisa menyembuhkan orang. Amin. Sekalipun dia pendeta, ya, kalau tidak dipakai oleh Tuhan, kesembuhan itu tidak akan terjadi. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan. Katakan amin. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Maka belajarlah Bapak Ibu Saudaraku, kita berdoa sendirian di kamar, apapun yang kita minta kepada Bapa. Tidak salah juga ketika kita telepon Bapak Pendeta atau Bapak Gembala kita, "Om, saya lagi sakit, bantu doa." Tidak salah. Amin. Atau juga ya, telepon sama saya, ya, kita sama-sama berdoa di dalam Tuhan Yesus. Kita minta kesembuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada keselamatan, ada hidup yang kekal. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ya, itu yang menjadi bagian-bagian kita, Bapak Ibu Saudara. Bagian kita datang, bagian yang Tuhan turun tangan memberkati kita. Ya. Terus itu ayat pendahuluan Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita masuk pada firman Tuhan yang pembahasan. Lukas 15 ayatnya yang ke-11 hingga ayat 24 kita akan tutup. Lukas 15 ayatnya yang ke-11 hingga ayat yang ke-24. Ya, kita melihat dulu perikop firman Tuhan. Perikop firman Tuhan mengatakan Bapak Ibu Saudaraku, ya, perumpamaan tentang anak yang hilang. Wah, ini sejarah ini Bapak Ibu Saudaraku dari anak sekolah minggu. Amin. Sejarah dari anak sekolah minggu. Kita sudah mendengar kakak-kakak kita ketika menceritakan mengenai anak yang hilang. Amin.
Saya mau tanya Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun Bapak-bapak atau Ibu-ibu, maukah Anda ketika anak menghilang? Suka kalau anak menghilang? Tidak. Suka? Tidak. Misalnya Mama Anjas kalau Ririn hilang suka? Tidak suka. Bapak Gerson kalau anak menghilang suka? Tidak. Tidak suka. Ya, siapapun yang ada di tempat ini tidak mau anaknya hilang. Amin. Atau mungkin juga Bang Febri atau saya juga, saya tidak mau anak saya hilang. Kecuali kalau dipanggil Tuhan. Amin. Ya, nah yang namanya anak yang hilang itu pasti kita akan cari. Mungkin anak kita di kos hilang, kita akan cari. Tidak mungkin orang lain, kamu yang hilang anaknya, kamu yang punya anak, lalu orang lain yang cari. Tidak mungkin. Pasti orang tuanya itu Bapak Ibu Saudara akan cari setengah mati. Mari kita bedah Bapak Ibu Saudara anak yang hilang ini. Ya, apakah memang benar ketika meninggalkan orang tuanya, pamitkan dia kepada orang tua? Ya, Yesus yang berkata di firman Tuhan itu, ya, perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, Tuhan Yesus memberi perumpamaan mengenai anak yang hilang. Ya, tidak mau Bapak Ibu Saudara kalau anakmu hilang, sama dengan Bapa di sorga. Ketika kita sudah menerima dia, percaya dia, melakukan kehendaknya, kita sudah menjadi ya orang yang sudah ditetapkan, dipanggil dan dipilih. Tuhan Yesus tidak mau kita keluar dari dia. Makanya tema kita pada hari ini, Tuhan tidak mau kita hilang. Tapi seringkali siapa yang hilang, bagaikan anak yang hilang ini, si bungsu ini Bapak Saudara. Kita akan melihat satu persatu ayat kita akan tutup. Yesus berkata lagi, ada seorang yang punya 2 anak laki-laki. Ini 2. Jangan tambah-tambah 3, 4, 5, 6. Cuma 2 anak di situ. Ya, Yesus berkata lagi, ada seorang yang punya 2 anak laki-laki. Makanya jangan tambah. Mungkin ini 2 cewek, tidak. Laki-laki 2. Amin. Ya, Yesus berkata lagi ada seorang yang punya 2 anak laki-laki, tapi ibunya tidak dicatat di situ ya. Pasti ada juga ibunya. Amin. Nggak mungkin hanya bapak yang memperanakkan anak itu, pasti ibu. Amin. Ya. Terus ayatnya yang ke-13. Oh, sorry. Ayat yang ke-12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hak. Lihat, ketika ngomong pertama ini sudah salah kalau saya menilai saya. Amin. Bapa berikan harta itu kepadaku menjadi hakku. Memang ketika meminta itu tidak salah. Apakah sudah ada perintah dari Bapa tentang pembagian harta, lalu dia itu berani-beraninya minta harta? Amin. Dia yang minta harta, sementara dia masih ada di dalam rumah bapaknya. Kok berani-beraninya berikan harta itu menjadi hakku? Sebenarnya bapak yang memerintahkan, anakku ambillah harta ini, aku bagikan sekarang, pergilah. Sebenarnya bapak yang berkata, tapi anak ini dia yang minta sendiri. Langkah pertama sudah salah. Itu haknya bapak. Kapanpun pembagian harta dia akan menunggu waktunya bapak. Amin. Terus katanya bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepada bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu bapaknya tanpa komen, tidak ada komen di situ bapaknya. Bapaknya, lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Bapak bukan cuma membagi kepada bungsu, tapi kedua anak ini sudah dibagi warisan. Amin. Ambillah bagianmu, ambillah bagianmu. Bungsu sama seluruh. Amin. Nah, terus Bapak sudah adil ya, bapak mereka sudah adil. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Ada pamitkah sama bapak ini? Kalau kita melihat cerita ini, Bapak, saya pergi
dulu ke negeri yang jauh ya. Kesalahannya di situ bukan dia menjual hartanya, tidak, itu kan sudah haknya, sudah diberikan, dia jual, itu sudah haknya. Tapi ada pamitan dari orang tuanya ketika keluar dari rumah. Terus seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana yang memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ya, ini kalau kita mencocokkan kehidupan anak muda sekarang itu masih begitu banyak kayak seperti ini. Masih banyak minum mabuk, masih suka mau kue, seperti itu. Berfoya-foya di sini. Coba dalam pemikiran saya, coba anak ini ketika dia mengambil harta dari orang tuanya, dia pergi ke jauh, dia pergi ke negeri yang jauh, membuka usaha yang besar, top. Amin. Tapi ini dia jual, lalu dia memboroskan semuanya itu. Ketika habis, apa yang terjadi? Ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Tidak ada gunanya. Ya, apakah bapak yang salah? Tidak. Bapak sudah adil, sudah diberikan juga suruh sama yang bungsu. Ya, tapi bungsu ini Bapak Ibu sudah kita melihat kehidupannya terus. Ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ya, di situ ada timbullah bencana. Ini bukan bencana gempa bumi, bukan tsunami, bukan angin. Ini bencana kelaparan. Ya, bencana kelaparan. Timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Itu belum merasa puas. Terus ayatnya yang ke-15, kita lihat sikapnya bagaimana anak ini ya. Setelah dia dihabiskan semuanya, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan. Belum ada kesadaran yang pergi kepada bapak, masih cari jalan lain lagi. Istilahnya kalau zaman sekarang itu apa namanya, minta pekerjaan, ya, atau minta lamaran ke toko-toko. Ya, dia katakan, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Aduh, bukan menjaga tokonya, ya, malah disuruh jaga babi. Ya, mungkin bos ini punya apa ya? Mungkin banyak jagung, ya, dihabiskan apa makanannya? Mungkin banyak ubi bos ini ya, dihabiskan apa babi. Ya, tapi ini babi piaraan juga Bapak Ibu Saudara ya. Ya, inilah pekerjaan Bapak Ibu Saudara yang dia lakukan, menjaga babi. Ya. Terus ayat yang ke-16, ayat 17. Oh, 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya. Lihat Bapak Ibu Saudara, dia laparnya minta ampun. Pernah lapar Bapak Ibu Saudara? Pernah ya? Tapi kita lihat warung di sebelah tidak ada uang. Bagaimana? Tahan. Aduh. Cacing ini sudah apa ya? Sudah bunyi semua di perut. Tapi dompetnya kosong. Bagaimana? Lihat bakso yang di pinggir jalan. Kalau zaman sekarang, saya tahu juga waktu itu ada bakso. Tapi saya menggambarkan zaman sekarang, jalan-jalan yang mahami ada bakso, ada mie ayam, ada ikan goreng, ya.
Ya, ada buah-buahan, tapi merasa lapar, juga dompet kosong. Ini begitu ceritanya Bapak Ibu Saudara. Sudah tidak punya harta, sudah jual semua, hidup berfoya-foya. Ya. Lalu yang ingin mengisi perutnya dengan ampas. Bayangkan, ini bukan nasi, udah nasi babi. Sayang sekali Bapak Ibu Saudaraku, kalau zaman sekarang ini nggak mungkin kita kasih nasi babi. Zaman dulu nasi babi saja disayangi, tidak dikasih sama si bungsu. Dia masih sayang babinya daripada si bungsu. Amin. Dan dia minta, ingin mengisi perutnya. Kalau istilahnya di Sumba itu ya, kalau kita kumpul-kumpul ini apa, sisa-sisa makanan itu untuk siapa? Untuk anak bungsu. Untuk babi. Tapi itu pun ketika dia minta, kalau bahasanya orang Sumba itu rewano, tidak dikasih. Bayangkan kehidupan ini malarat yang dicampur. Itulah kehidupan orang yang meninggalkan Tuhan. Amin. Arahnya ke sana, ini hubungan kita antara Tuhan dengan manusia. Ketika meninggalkan Sang Pencipta yang memberikan kehidupan ini, Yesus menggambarkan di situ. Sebenarnya Tuhan Yesus menggambarkan dirinya di situ, ya, sebagai Bapa dan kita sebagai anak. Ya. Terus dengan ampas yang menjadikan makanan babi itu, terus tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Tidak dikasih. Halo, tidak dikasih. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat orang yang makan sampah, kalau kita melihat bagaimana hati kita, pasti kamu akan tarik tangannya, mari kita makan di warung. Pasti kamu memberikan makanan dia, ya, yang mungkin sepantasnya kita kasih. Tapi ini rewano, ya, bahasa Sumba kan begitu ya. Kalau bahasa saya kepala itu rewano, ya toh, mama siapa? Mama Putra, ya, sama. Bahasa kami di sana, rewano, ya. Oh, sama juga Mama Des. Rewano. Begini Bapak Ibu Saudara, rewano ini sudah mendekati, maka bukan saya ngomong kotor, sudah mendekati tai babi. Amin. Sudah mendekati, dibuang saja di kandang sudah bisa. Cuma itu mungkin ada airnya. Ya, coba kalau daun, apakah kamu pakai mangkok? Kalau daun itu mungkin ya kita bilang di sana roh kulit, mungkin kita bilang di sana roh luar, nggak mungkin itu langsung kamu kasih apa tempat, pasti langsung kamu buang di kandang. Ini pun nggak dikasih. Halo, orang yang meninggalkan Tuhan bahaya, amin, bahaya. Ini bukannya kita kita menjatuhkan orang, tidak. Firman ini membangkitkan kita, amin. Firman ini akan membangkitkan kita. Marilah cari Tuhan, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, Yesus bilang apa? Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Mau kita bilang apa-apa, kita bilang lagi sama Tuhan Yesus. Ya, tidak bisa. Marilah sadari hidup ini, bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Lanjut sampai 24 ya. Kita cepat ya. Lihat di situ. Sudah sadar dia Bapak Ibu Saudara. Di situ ada kesadaran. Ya. Memang harus begitu orang ini baru mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak begitu kan dia akan berfoya-foya terus. Ya. Dia akan berfoya-foya terus. Dia rasa di rumah itu masih babi. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya dia menyadari, sadar, ya. Lalu dia menyadari keadaannya. Oh, kok seperti itu keadaan saya? Mana uang saya, harta saya? Mana milik saya?
rumah ini, Wewano, yang tidak pernah aku makan, kau minta saya dan dikasih. Iya ya, dan dikasih Bapak Ibu Saudara ya. Terus lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Bapak Ibu Saudaraku, orang ini atau anak ini, anak orang kaya, anak yang luar biasa, bapaknya kaya, tetapi akhirnya ketika dia berfoya-foya meninggalkan bapak, kunci utama ada pada bapak, bukan ada pada harta. Amin. Dia meninggalkan bapaknya. Itulah yang dia rasakan, dia miskin melarat. Tapi itu pun dia menyadari Bapak Ibu Saudara ya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini masih kelaparan. Di rumah bapaknya banyak pekerja. Amin. Di rumah bapaknya banyak pekerja. Dia kurang apa? Apa dia mencuci bajunya sendiri? Tidak. Kan sudah ada pekerja. Ya. Lihat ya. Katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Bapaknya itu berlimpah-limpah makanan, bukan bapak yang berkekurangan. Bapak yang mana? Bapak yang di surga, itu tujuannya. Amin. Ya, berlimpah-limpah. Ya, itu tujuannya. Ya. Bapak Tuhan Yesus kekurangan apa? Berlimpah-limpah. Nah, itulah yang kita cari Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi aku di sini kelaparan, ya. Terus aku akan bangkit. Wah, saya akan bangun. Bukan orang lain lagi yang kasih nasihat, dia sadar sendiri. Kalau kita ini jangan begitu bapakmu, lebih baik kembali sama bapakmu. Hidupmu sudah seperti ini, tidak ada orang menasihati. Dia sadar sendiri. Saya percaya orang yang tidak mencari Tuhan, saya ini bukan meremehkan atau menjatuhkan. Ketika Tuhan Yesus turun tangan, entah dia memberkati atau dia mengutuk, keadilan dari Tuhan. Jangan jauh daripada sumbernya. Amin. Ya, dialah Bapa kita, sudah diselamatkan kita, mau apalagi Bapak Ibu Saudara, kita selamat hari ini karena Yesus. Amin. Nah, lihat Bapak Ibu Saudara, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa. Wah, sudah ada hati yang berbalik kepada Bapa. Aduh, saya ini yang harus kembali kepada Bapa. Ya, pernah Bapak saya itu pukul sama saya lari, dia pakai batu sama saya. Dan memang pada waktu dia lempari saya batu, ada rasa ingin hati juga sama ambil batu, saya lempar juga dia. Iya, namanya orang masih panas, ya seperti itu. Tapi ketika lewat beberapa jam, saya menyadari kenapa saya begitu ya. Saya harus pulang ke rumah dan saya ambil nasi babi, karena kami piara babi, saya begini kan. Dia ada di depan rumah, saya langsung ini kan nasi babi, lalu dia ini cuma lihatin saya. Coba kalau saya tidak babi, kalau nasi babi 2 kali. Ya, lalu dia datang sama saya pikir itu mungkin dia tampil lagi sama saya. Mengerti ada kaitan dengan firman ini Bapak Ibu Saudara ya, dia peluk sama saya dan saya menanti. Saya menangis. Memang Bapak saya sudah meninggal kemarin Bapak Ibu Saudara. Ya. Di situ dia katakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa,
aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ya. Ini ada pengampunan Bapak Saudara. Amin. Ya, saya masih ingat Bapak Saudara ketika saya dipukul dan ketika saya baca ini. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berbicara mengenai Bapak, Bapak selalu menerima kita apa adanya. Amin. Dia menerima kita apa adanya. Tapi beda seorang raja. Seorang raja datang mengubah kita menurut maunya dia. Amin. Belum tentu ketika kita minta ampun Bapak, belum tentu diampuni seorang raja. Tapi seorang Bapak menerima kita apa adanya. Mungkin dosa kita yang menimpa dia hapuskan. Ya. Saya lihat ini seorang Bapak ini yang memang benar-benar Bapak yang bertanggung jawab kepada anak. Ketika anaknya sudah hilang, tetapi ketika mukanya muncul lagi, sebenarnya kalau Bapak yang jahat bertempelin, amin, dia akan tempelin. Kok kenapa kamu meninggalkan saya selama ini? Ya, bukankah aku Bapakmu? Anak ini Bapak itu satu anak musuh, bukan anak orang lain yang menumpang di rumah Bapak ini. Sehingga dia berbuat seperti itu. Belum ada waktunya ketika ditinggalkan oleh Tuhan, ketika diutus oleh Bapak pergi. Dia masih, Bapaknya masih mencintai dalam rumah tangga itu. Amin. Bahkan tidak ada waktu. Kalau saya mau mengatakan tidak ada waktu lagi kalau Bapak menyuruh dia ke negeri yang jauh. Tidak ada. Bapak tidak akan suruh. Sama dengan kita. Ketika hidup kita ada di dalam Tuhan Yesus, tak mungkin lagi Tuhan Yesus menolak kita untuk keluar dari Dia. Seringkali kita yang menolak ya panggilan Tuhan itu. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Apa maksudnya? Apa kata ini? Terhadap Bapa dan terhadap surga. Dua-duanya ada dosa. Terhadap Bapa jasmaninya, terhadap Bapa yang ada di surga. Marilah kita menyadari hidup ini sebentar kok hidup ini apa yang diperbuat oleh Tuhan ke depan. Ya, tidak tahu nanti berapa menit ke depan saya dalam pribadi saya, kalau mungkin innalillahi, tidak tahu. Ya, apakah memang takut kematian? Tidak tahu. Kapan saja Tuhan panggil saya akan siap. Amin. Tapi marilah masih ada waktu proses kita di bumi ini, marilah kita tetap di dalam Bapa. Amin. Terus ayatnya yang ke 19. Nah, iya Bapak Saudara. Bagaikan dia sudah ketika dia datang kepada Bapaknya, Bapak Saudara, dia memposisikan dirinya sebagai bukan anaknya Bapak lagi. Karena dia sudah membawa hati yang serendah-rendahnya saya berdosa. Ya. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Bayangkan, Bapa biar kau samakan dengan saya orang-orang bekerja di rumah. Ya seperti itu. Tapi tidak mungkin Bapa menggantikan posisi dia, kan dia itu anaknya Bapa. Ya, kita melihat sikapnya Bapa ini apakah jahatnya, kita terus. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya. Ketika ia masih jauh. Aduh, aku pulang kepada Bapa. Mungkin dalam hatinya bagaimana ketika sudah sekian lama hilang, tapi ketika dia kembali kepada Bapa, tak mungkin itu. Pasti Bapakku senang, tak mungkin. Bagaimana Bapak saya nanti ya saya bertemu dengan Bapak saya, pasti ada kata-kata dalam hatinya. Ya, karena dia bersabar ketika pergi jauh dari Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ayahnya atau Bapaknya melihat, wah, saya sudah datang, gitu ya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Dia nggak ambil kayu memukul anaknya, tidak. Ketika dia melihat muka anaknya muncul, hati bapak itu tergerak. Aduh, anak saya. Padahal bapak di dalam pemikirannya anaknya sudah mati karena sudah hilang selama ini. Tapi ketika muncul, penuh sukacita. Amin. Tapi coba saya tanya sama orang tua, 3 malam, 2 malam anakmu hilang, mungkin pergi ke rumah orang lain. Ketika dia datang, mau bilang apa? Pasti ada mungkin kata-kata yang tidak baik. Kenapa? Saya sudah capek mencari engkau. Iya. Itu pun wajar kalau kita marah. Amin. Wajar kalau kita marah mendidik anak. Tapi lihat sikap seorang bapak ini. Nah, ada kata-kata yang kasar. Itulah hati Tuhan Yesus. Amin. Ya. Maka bangkitlah dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Lihat, siapa yang lari, anak atau ayah? Ayahnya. Sebenarnya itu ketika dia melihat ayahnya, sebenarnya anak sudah lari memeluk bapaknya, tapi ini ayah yang lari. Misalnya, minta tolong Pak Gesu, coba Pak Gesu di sini, ya. Dari sana Pak Gesu, mari saya tembok arah ke sini. Saya menggantikan diri saya, contoh ini ya, menggantikan diri saya sebagai bapak, dia sebagai anak. Dia sudah hilang selama ini, tetapi ketika dia datang, saya lihat langsung saya lari. Itu seperti ini Bapak Ibu Saudara. Bukan dia ini yang lari. Kalau kita melihat di ayat ini, maka bangkitlah dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari. Ayah yang berlari mendapatkan dia, lalu apa? Merangkul dia, rangkul. Terus yang kedua, dia jauh. Oh, ini kan benar Bapak Ibu saya. Bukan kita karak-karan. Terima kasih Bapak Ibu. Ini bukan kita karak-karan Bapak Ibu Saudara. Begitulah hati Tuhan Yesus. Tidak pernah menjatuhkan kita. Amin. Tidak pernah menjatuhkan kita. Bapa selalu siap menerima kita apa adanya. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia bukan kehendak kita. Dia sebagai Raja merubah kita apa menjadi maunya Dia. Tetapi seorang Bapa ketika kita datang, Dia mengampuni kita, menerima kita apa adanya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ayatnya yang ke-21 sampai 24 ya. Kata anak itu kepadanya, Bapa, dia mengulangi perkataan yang dia pikirkan dalam hatinya tadi itu sebelum dia pergi kepada Bapa. Ini dia mengulangi, dia katakan sampai kepada Bapa, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Terus 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hamba Allah. Ayah itu kan ada pekerja-pekerjanya di rumah atau hamba-hambanya. Hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Wah. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Apa maksudnya semuanya ini? Ya? Selama ini dia hilang Bapak Ibu Saudara, dia mendapati kembali. Ya?
mendapat kembali Bapak Ibu Saudara, dia penuh dengan sukacita. Apa maksud semuanya ini? Selama ini sudah berfoya-foya, sudah berantakan semua hidupnya, bajunya sudah compang-camping. Mereka jadi perusahaan babi atau dia jaga babi. Nggak mungkin lagi dia berpakaian dengan mewah. Tapi ketika dilihat bapaknya, waduh pakaian anak saya, ambilkan baju dia, ya. Jubah yang terbaik, pakailah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Wah, sudah jadi anak bapak kembali. Sudah sudah berpakaian dengan bagus. Amin. Mungkin tadi ya, walaupun bapaknya cium dia bau babi, iya toh, dia bau babi, bau yang tidak mengenakan. Tetapi ketika disemprot sedikit minyak harum, ya, itulah kasih Bapa yang menerima kita apa adanya. Amin. Terus 23 kita berikutnya. Dan ambillah anak lembu kampung itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Ya. Terus 24 dia adakan pesta Bapak Ibu Saudara. Sebab anakmu ini telah mati. Ya tahu, tadi kepikiran. Padahal anak ini hilang pergi ke Jawa, ke negeri yang jauh. Tapi pikiran Bapak sudah mati. Siapapun dia sudah bertahun-tahun dicari-cari, nggak ketemu-ketemu, pasti sudah dibilang mati. Ini bapaknya sudah katakan mati. Ya. Sebab anakmu ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Glory, glory, haleluya. Tapi bukan lagu yang tertentu itu yang mereka nyanyikan. Bersukacita. Mendapatkan sesuatu kita akan bersukacita karena anak sudah kembali. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah firman ini Bapak Ibu Saudaraku. Semoga firman ini jangan kita lupa, tetap membaca firman Tuhan, tetap berdoa, tetap datang ibadah, tetap memuliakan Tuhan, tetap memuji Tuhan. Amin. Tetap mengagungkan Tuhan. Sumbernya ingat, bukan kita. Sumbernya dari Bapa di sorga segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati.